Halo, jumpa lagi di Anitia Channel. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Saat ini anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Ikuti prokes yang ada agar kita semua sehat, orang tua sehat, teman-teman sehat, kita bisa belajar dengan baik. Siap belajar ya untuk hari ini? Oke. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Kita sedang jalan-jalan di mana ini ya? Yes, betul sekali. Kita sedang berada di kebun jagung. Ada yang bisa menyanyi lagu menanam jagung? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sebelum itu kita belajar solmisasi dulu ya. Kita ikuti bersama-sama. Halo teman, kali ini kita menyanyikan notasi angka lagu menanam jagung. Ingat ya, not angka berwarna hijau kita nyanyikan dengan nada rendah. Sedangkan not angka berwarna hitam kita nyanyikan dengan nada sedang. Ayo kita nyanyikan bersama notasi lagu menanam jagung ini teman. Kita bisa menyanyikannya mengikuti iringan piano atau keyboard. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, do. Mi, do, mi, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, do. Mi, do, mi, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Mudah bukan? Ajaklah temanmu untuk menyanyikannya bersama. Dah! Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua.
luar biasa. Bagus ya lagunya. Nah, sekarang kita lihat tanaman jagung berikut ini. Ada yang tahu mengapa tanaman jagung itu tumbuh subur? Yes, betul sekali. Karena tidak kekurangan air. Pemiliknya rajin menyiram sehingga jagung tumbuh subur dan hasilnya memuaskan. Ada yang tahu apa saja manfaat air buat kehidupan kita semua? Kita simak yuk. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada air? Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi menghilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncullah efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi nggak lagi indah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola bundar berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Nggak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung-gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilo-kilometer dalamnya. Belum lagi lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menjulang ke atas karena nggak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi pun mati karena nggak ada air yang jadi salah satu bahan utama terbentuknya magma. Jadi, kalau bumi tanpa air beneran terjadi, mungkin dataran rumah kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa nggak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakuin. Tapi meskipun air cuma terdiri dari 2 elemen, ternyata proses pencampurannya luar biasa sulit. Satu-satunya cara untuk ngegabungin 2 elemen ini adalah dengan disulut api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget karena bakal nyebabin ledakan yang besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi angan-angan. Jadi sekarang kita tahu kalau bumi tanpa air itu sama aja kayak kiamat. Makanya selagi persediaan air masih ada, lebih baik kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video tersebut membuktikan bahwa air merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga agar air tetap ada di muka bumi ini. Yuk, sekarang kita perhatikan kegiatan teman-teman kita berikut ini. Air
merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapat air bersih. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaannya. Perhatikan teman kita ini. Apakah dia sudah memanfaatkan air dengan baik? Iya, betul. Dia gunakan air untuk menyiram tanaman. Karena tanaman juga membutuhkan air seperti kita. Teman kita ini juga sudah menggunakan air dengan baik. Karena tubuh kita juga sangat memerlukan air. Tanpa air, tubuh manusia akan lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Bagaimana dengan teman kita yang satu ini? Iya, dia boros air. Kenapa ya? Lihat tuh, saat menggosok tangannya, air keran tidak dimatikan sehingga terbuang sia-sia. Yang ini nggak boleh dicontoh loh. Sekarang kita main game sebentar yuk. Boleh atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh teman-temanmu ini? Yang ini boleh tidak ya? Kenapa tidak boleh? Karena anak tersebut tidak mematikan keran air, padahal airnya udah penuh. Bagaimana dengan yang ini? Iya benar, kita tidak boleh bermain air tanpa guna. Kalau yang ini? Bagus, karena minum merupakan satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air di tubuh kita. Bagaimana dengan yang ini? Yes, tumbuhan juga membutuhkan air seperti kita manusia. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini? Betul sekali, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan. Yuk kita lestarikan air di muka bumi ini, agar bumi tetap tersenyum. Agar makhluk hidup memperoleh air bersih, maka kita harus memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan agar tetap bersih adalah kewajiban kita. Dan hak kita memperoleh air yang bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Yuk, kita perhatikan kegiatan teman-teman kita berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya? Yes, betul sekali. Mereka sudah kerjasama membersihkan lingkungan sekitar, sehingga mereka berhak memperoleh lingkungan yang bersih, air yang bersih, sehingga hewan dan tumbuhan pun dapat hidup layak di sana. Agar alam memberi yang terbaik untuk kita, maka kita wajib merawat alam dengan baik. Jika air di sekitar kita bersih, maka bisa kita pakai untuk minum. Banyak minum air putih itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Air juga bisa kita gunakan untuk mandi. Badan kita bersih, terbebas dari kuman. Kalau tubuh kita sehat, badan kita bersih, kita bebas beraktivitas. Bisa bersekolah, bermain, bersama teman-teman. Menurut kalian, apakah temanmu ini sudah melaksanakan kewajibannya? Yes, betul. Sudah jawabnya. Tumbuhan juga memerlukan air agar bisa tumbuh dengan subur dan memberi manfaat untuk kita. Siapa yang di rumah suka membantu menyiram tanamannya? Wow, banyak sekali. Hebat kalian semua.
sekarang bisa kita simpulkan, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kewajiban yang telah kita laksanakan. Agar kehidupan manusia berjalan dengan baik, maka kita harus menjalankan kewajiban. Setelah itu kita akan memperoleh hak kita. Nah, siapa yang pernah menghitung penggunaan air di keluarganya dalam waktu 1 minggu? Apakah sama kebutuhan air di setiap keluarga? Iya betul, pastinya berbeda ya, karena jumlah anggota keluarga kita berbeda-beda. Ada yang satu keluarga terdiri dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan lebih. Yuk kita coba hitung kalau keluarga kita terdiri dari 3 orang. Dalam sehari kalau kita minum setiap orang 2 liter, maka kita kalikan 3 orang kali 7 hari dalam waktu 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu butuh air minum 42 liter. Untuk mandi 20 liter setiap kali mandi. Sehari kita mandi 2 kali. Dan untuk 3 orang dalam waktu 1 minggu, sehingga dalam waktu 1 minggu itu kita butuh 20 kali 2 kali 3 kali 7, jadi 840 liter. Untuk memasak kita butuh 3 liter dalam waktu 1 hari, sehingga dalam waktu 1 minggu kita butuh air 21 liter. Kemudian untuk lain-lain, misalkan untuk cuci tangan, cuci piring, cuci baju, kita perkirakan 35 liter. Jadi jumlah kebutuhan air dalam 1 minggu untuk 3 orang 42 liter ditambah 840 liter ditambah 21 liter ditambah 35 liter, jadi 938 liter. Nah, untuk mempercepat hitungan kita bisa menggunakan perkiraan. Kebutuhan minum dalam 1 minggu diperlukan 42 liter. 42 dibulatkan menjadi 40. Kebutuhan mandi dalam 1 minggu sebesar 840 liter. 840 dibulatkan menjadi 800. Untuk memasak diperlukan 21 liter. 21 dibulatkan menjadi 20. Untuk kebutuhan lain-lain diperlukan 35 liter dalam 1 minggu. 35 dibulatkan menjadi 40. Jadi perkiraan jumlah seluruhnya adalah 40 ditambah 800 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 900. Lebih mudah ya. Yuk sekarang kita simak penjelasan lebih lengkap ini. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas matematika. Nah, melalui video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menaksir hasil operasi hitung ya. Operasi hitung yang akan kita taksir adalah operasi hitung pada bilangan cacah ya. Nah, apa itu menaksir ya? Kalau kamu dengar kata menaksir berarti dia merupakan suatu kegiatan mengira-ngira ya, kira-kira. Nah, itu adalah menaksir ya. Nah, yang kita taksir atau yang kita kira-kira adalah hasil dari operasi hitung bilangan bulat ya. Kita akan mencari kira-kira nilai terdekat dari operasi tertentu itu berapa. Nah, tentunya kita tidak mengira-ngira dengan asal ya, namun kita menggunakan prosedur atau aturan dari pembulatan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar ada 2, pembulatan ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat ya. Supaya lebih jelas mari kita lihat contoh soal. Yang pertama ya,
Hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah, ya, supaya lebih gampang kita ambil dulu angkanya, ya. Kita pisahkan angkanya, ya. Setelah itu kita bulatkan angka yang diketahui ke puluhan terdekat, ya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 12 dan 17. Ingat, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Berarti angka satuannya adalah 2 dan 7. Kita lihat satu persatu. Angka 2, ya. Ternyata dia itu lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah, ya. Jadi 12 menjadi 10. Sedangkan 7 itu lebih dari 5, ya. Dia lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hasil pembulatan 17 adalah 20, ya. Ketika kita sudah tahu hasil pembulatannya, maka kita kembali ke soal, ya. Kita pindahkan jadi 10, soalnya penjumlahan ditambah 20, ya. 10 tambah 20 berapa? 30, ya. Jadi 10 tambah 20 kira-kira 30. Maka hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah 30, ya. Gampang, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil taksir 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah sama. Kita pisahkan dulu angkanya. Berarti 180 dikurang 117. Lalu langkah selanjutnya kita bulatkan, ya, sesuai soal ke ratusan terdekat. Ya, angka yang diketahui ada 180 dan 117. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Coba kita lihat, ada 80, ternyata 80 itu lebih besar dari 50, ya, betul, ya. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 200. Selanjutnya 17. Nah, 17 itu lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Kalau sudah tahu hasil pembulatannya, kita pindahkan. Jadi 200 soalnya dikurangi 100. 200 kurang 100 berapa? 100, ya. Berarti 200 kurang 100 kira-kira 100. Maka hasil taksir dari 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah 100. Wah, sangat mudah, kan? Oke. Halo semuanya, terima kasih telah menonton videoku, ya. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bunyikan loncengnya juga.